Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang metode penelitian komparatif dengan beranggotakan Erna Listianingsih 004, Elita Elistia 015, Desi Erviana 033, dan Junior Pradiana 042. Yang pertama yaitu pengertian metode penelitian komparatif. Nah, apa sih itu komparatif? Komparatif adalah kemampuan menggunakan metode untuk mengetahui persamaan atau perbedaan yang ditentukan dengan pengujian secara stimulan dari dua hal atau lebih. Adapun pendekatan atau metode komparatif secara bebas diartikan sebagai pengkoordinasian seluruh data yang sebanding secara tidak memihak dan tanpa prasangka terlepas dari konteks atau massa. Nah, metode penelitian komparatif merupakan jenis metode penelitian yang ditinjau dari jenis permasalahan dalam penelitian yang bertujuan untuk membandingkan dua fenomena atau lebih. Menurut Sugiono, metode komparatif bertujuan untuk membandingkan keberadaan suatu variabel atau lebih. Nah, Suharsini Arikutno menambahkan bahwa dalam penelitian ini, peneliti berusaha mencari permasalahan atau perbedaan fenomena. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian komparatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan atau mencari perbedaan dua fenomena atau lebih. Tujuan metode penelitian komparatif yang pertama yaitu untuk membandingkan persamaan dan perbedaan antara dua atau lebih fakta dan sifat objek yang diteliti dengan didasarkan kerangka pemikiran tertentu. Yang kedua yaitu untuk membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Yang ketiga, untuk bisa menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. Yang keempat, untuk menyelidiki kemungkinan hubungan sebab akibat dengan cara berdasar atas pengamatan terhadap akibat yang ada, dan mencari kembali faktor yang mungkin menjadi penyebab melalui data tersebut. Selanjutnya yaitu manfaat metode penelitian komparatif. Yang pertama, membantu untuk mengidentifikasi penyebab atau penjelasan untuk kondisi atau peristiwa historis yang ada. Yang kedua, penelitian ini menggunakan kelompok atau kasus yang ada. Dengan demikian, penyederhanaan beberapa langkah dari proses penelitian. Yang ketiga, variabel penelitian tidak dimanipulasi dan perlakuan tidak diterapkan. Lagi-lagi menyederhanakan langkah-langkah proses penelitian. Dalam penelitian komparatif, pengaruh variabel telah terjadi dan tujuannya adalah untuk menguji dampak atau pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Yang keempat, sebagian besar data dikumpulkan dari sumber yang sudah ada, mengurangi upaya prosedural dan banyak masalah etika. Yang kelima, sering banyak informasi yang ada tersedia untuk digunakan sebagai data. Yang keenam, lebih murah daripada kebanyakan studi eksperimental. Yang ketujuh, penelitian komparatif memfasilitasi pemahaman tentang peristiwa historis karena berfungsi pada perbedaan antara kasus dan peristiwa yang sering menyebabkan diferensiasi wawasan yang lebih besar. Yang kedelapan, jenis studi ini sering menyatukan para peneliti dari berbagai latar belakang dan disiplin ilmu yang berbeda. Ciri-ciri metode penelitian komparatif. Ciri-ciri metode komparatif yang pertama yaitu merupakan dua atau lebih objek yang berbeda. Yang kedua, masing-masing berdiri sendiri dan bersifat terpisah. Yang ketiga, memiliki kesamaan pola atau cara kerja tertentu. Yang keempat, objek yang diperbandingkan jelas dan spesifik. Yang kelima, memakai standar dan ukuran perbandingan berbeda dari objek yang sama. Ciri-ciri metode komparatif yang lain yaitu menentukan mana yang lebih baik atau mana yang sebaiknya dipilih. Rumusan masalah dalam metode komparatif membandingkan keberadaan satu variabel atau lebih pada dua atau sampel dan waktu yang berbeda. Membuat generalisasi tingkat perbandingan berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Kelebihan dan kelemahan metode penelitian komparatif.
Kelebihan metode komparatif yang pertama, metode komparatif adalah suatu penelitian yang layak pada banyak hal bila metode eksperimental tidak memungkinkan untuk dilakukan. Yang kedua, memperbaiki teknik, metode, statistik, dan desain dengan mengontrol fitur-fitur secara parsial. Yang ketiga, metode komparatif dapat mensubstitusikan metode eksperimental. Yang keempat, penelitian komparatif dapat mengadakan estimasi terhadap parameter-parameter hubungan kausal secara lebih efektif. Yang kelima, metode komparatif dapat menghasilkan informasi yang sangat berguna mengenai sifat-sifat gejala yang dipersoalkan. Yang keenam, telah membuat metode komparatif itu lebih dapat dipertanggungjawabkan lagi. Kelemahan metode komparatif. Yang pertama, penelitian tersebut tidak mempunyai kontrol terhadap variabel bebas. Yang kedua, sukar memperoleh kepastian bahwa fakta-fakta penyebab yang relevan telah benar-benar tercakup dalam kelompok faktor-faktor yang telah diselidiki. Yang ketiga, kenyataan bahwa faktor-faktor penyebab bukanlah faktor tunggal, melainkan kombinasi dan interaksi antara berbagai faktor dalam kondisi tertentu untuk menghasilkan efek yang disaksikan, menyebabkan soalnya sangat kompleks. Yang keempat, suatu gejala mungkin tidak hanya merupakan akibat dari sebab-sebab ganda, tetapi dapat juga disebabkan oleh suatu sebab pada kejadian tertentu dan oleh lain pada sebab yang lain. Yang kelima, apabila saling berhubungan antara dua variabel telah dikemukakan, mungkin sukar untuk menentukan mana yang sebab, mana yang akibat. Dalam penelitian komparatif, permasalahan awal tentu selalu berkaitan dengan masalah perbedaan atau perbandingan. Untuk itu, penelitian komparatif biasanya identik dengan judul penelitian komparasi antara titik-titik dengan titik-titik. Contohnya, 1. Komparasi keterampilan proses sains siswa SMA pada pembelajaran kimia antara menggunakan model pembelajaran Cooperative Group Investigation atau GI dan model pembelajaran langsung. Jadi, dalam hal ini, peneliti ingin membandingkan keterampilan siswa SMA pada pembelajaran kimia antara siswa yang diberikan model pembelajaran Group Investigation atau GI dan siswa yang diberikan model pembelajaran langsung. Pada penelitian ini, peneliti ingin memperoleh data berupa keterampilan sains siswa SMA pada pembelajaran kimia. Untuk siswa yang diberikan model pembelajaran Group Investigation atau GI dan siswa yang diberikan model pembelajaran langsung, agar dapat dianalisis dan dibandingkan, sehingga untuk memperoleh data yang sedemikian rupa, peneliti menggunakan desain eksperimen atau kuasi-eksperimen untuk mengontrol subjek atau sampel sedemikian rupa pada pembelajaran Group Investigation atau GI dan pembelajaran langsung. Penelitian komparatif biasanya dilakukan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif, baik dengan menggunakan metode eksperimen maupun dengan menggunakan metode non-eksperimen atau ex post facto. Yang pertama, metode eksperimen. Metode penelitian eksperimen merupakan penelitian yang dilakukan dengan cara mengontrol, memanipulasi, dan melakukan pengamatan. Pada kasus ini, peneliti ingin mencari perbandingan atau perbedaan di mana data yang diperlukan hanya dapat diperoleh melalui eksperimen atau suatu percobaan yang dilakukan dengan mengontrol atau memanipulasi subjek. Pada contoh penelitian komparatif yaitu komparasi keterampilan proses sains siswa SMA pada pembelajaran kimia antara menggunakan model pembelajaran Cooperative Group Investigation atau GI dan model pembelajaran langsung. Ingin membandingkan keterampilan proses sains pada pembelajaran kimia siswa SMA yang menggunakan
model pembelajaran Group Investigation atau GI, dan siswa SMA yang menggunakan model pembelajaran langsung. Yang kedua yaitu metode non-eksperimen. Penelitian non-eksperimen atau ex post facto merupakan suatu pendekatan pada subjek penelitian untuk meneliti hal-hal yang telah dimiliki oleh subjek penelitian secara wajar tanpa adanya usaha sengaja memberikan perlakuan atau manipulasi secara terkontrol untuk memunculkan variabel yang ingin diteliti. Istilah ex post facto berasal dari bahasa Latin yang berarti dari sesudah fakta atau setelah adanya fakta. Maksudnya adalah penelitinya dilaksanakan sesudah adanya variasi-variasi dalam variabel bebas yang telah ditentukan sepanjang waktu tertentu. Peneliti memperoleh variasi yang diinginkan tanpa memanipulasi variabel yang diteliti secara langsung. Desain penelitian ex post facto ada dua jenis, yaitu studi korelasi dan studi komparatif, atau correlation study and criteria group study. Dalam penelitian komparatif, yaitu studi komparatif kinerja guru sebelum bersertifikasi dengan sesudah bersertifikasi dalam melaksanakan proses pembelajaran pada sekolah menengah atas Negeri 1 Tabanan. Peneliti ingin mencari perbandingan kinerja guru antara guru sebelum bersertifikasi dan sesudah bersertifikasi. Yang selanjutnya yaitu pengujian hipotesis metode komparatif. Penelitian metode komparatif dengan tujuan untuk membandingkan dua kelompok atau lebih. Misalnya membandingkan prestasi belajar di beberapa sekolah, membandingkan mutu sekolah atau perbandingan lain sesuai dengan ruang lingkup penelitian. Analisis komparatif atau uji perbedaan digunakan untuk menjadi hipotesis komparatif. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pokok penelitian komparatif. Yang pertama, mendefinisikan masalah. Yang kedua, melakukan penelaahan kepustakaan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis-hipotesis. Yang keempat, merumuskan asumsi-asumsi yang mendasari hipotesis-hipotesis. Yang kelima, merancang cara pendekatannya. Yang keenam, memvalidasikan teknik-teknik pengumpulan data tersebut. Yang ketujuh, mengumpulkan dan menganalisis data. Yang kedelapan, menyusun laporan. Contoh metode penelitian komparatif yaitu ada dua. Yang pertama, komparasi keterampilan proses sains siswa SMA pada pembelajaran kimia antara menggunakan model pembelajaran komparatif Group Investigation dan model pembelajaran langsung. Yang kedua, studi komparatif kinerja guru sebelum bersertifikasi dengan sesudah bersertifikasi dalam melaksanakan proses pembelajaran pada sekolah menengah atas Negeri 1 Tabanan. Kesimpulan, metode penelitian komparatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk membandingkan atau mencari perbedaan dua fenomena atau lebih. Secara umum, manfaat dari metode komparatif adalah untuk membandingkan dua fakta dan menyelidiki sebab akibat dari suatu data berdasarkan cara pandang atau kerangka berpikir tertentu. Desain metode penelitian komparatif ada dua, yaitu dengan metode eksperimen dan metode non-eksperimen. Langkah-langkah pokok metode penelitian komparatif yaitu mendefinisikan masalah, melakukan penelaahan kepustakaan, merumuskan hipotesis, merumuskan asumsi, merancang cara pendekatan, memvalidasikan teknik pengumpulan data, mengumpulkan dan menganalisis data, menyusun laporan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.